きなものは強いやつ。さくらはるかだ。ヘドが出る。Mereka, para Furin kelas 1 pun sudah kembali sekolah lagi. Dengan bercandanya Anzai dan kawan-kawannya. Namun, melihat bangku Sakura yang kosong, semua pun pada penasaran apa yang terjadi dengan Sakura. Dengan Suge mengira mungkin Sakura masih tidur, dan Kiryu pun menjawab, makan siang aja udah mau selesai, masa masih tidur? Daripada penasaran, Nirai pun lalu menelpon Sakura. Telepon pun diangkat dong oleh Sakura. Lalu mereka menanyakan Sakura kenapa. Sakura pun lalu menutup teleponnya. Dengan mendengar suara Sakura tadi, Nirai mengira Sakura itu demam. Semua pun pada kaget dong. Setelah sore, Suo dan Nirai pun berjalan akan ke rumah Sakura dengan membawa oleh-oleh yang banyak sekali. Karena mungkin semua orang di kelasnya khawatir dengan Sakura akan pergi ke rumah Sakura, maka dari itu Suo dan Nirai pergi ke rumah Sakura dulu agar semua orang di kelasnya tidak masuk ke rumah Sakura. Karena yang tahu rumah Sakura hanya Nirai. Setelah sampai di rumah Sakura, Suo pun heran dong dengan rumah Sakura. Kayak rumah hantu aja ya. Mereka pun lalu akan masuk. Karena bel rumah Sakura mati, Suo pun lalu membuka pintunya aja. Ternyata tidak dikunci. Suo pun langsung masuk aja, walaupun Nirai melarang masuk tanpa izin yang punya. Karena Suo mengira Sakura tinggal sendirian, dan parahnya dia demam dan tak bisa bergerak. Lalu Suo menakuti Nirai. Skenario terburuknya tahu kan Nirai? Dengan Nirai kaget dan berteriak, terburuknya mati sendirian. Sakura pun dengan membuka pintunya berteriak dong. Diamlah, mana ada orang menyusup ke rumah orang dengan berteriak. Nirai pun sampai kaget dong mengira Sakura hantu. Anjir banget, gak jelas. Dengan melihat wajah Sakura yang masih pucat, Suo pun lalu mendorong Sakura untuk kembali ke kasurnya. Sakura pun langsung tidur lagi. Dengan Suo menanyakan apa Sakura tinggal sendirian di sini. Dan Suo menawari Sakura untuk dibelikan obat. Dan juga Suo membelikan makanan untuk Sakura makan. Sakura pun jawab hanya singkat. Emang kenapa? Nggak perlu? Nggak lapar? Sakura pun langsung tidur aja. Dengan Nirai dan Suo menunggu Sakura tidur, Suo pun heran. Biasanya Sakura rakus soal makanan, tapi sekarang menolak makanan. Bahkan Sakura nggak melawan. Dan Nirai juga terkejut karena Sakura tinggal sendirian di tempat itu. Dan Nirai juga penasaran apa yang terjadi dengan Sakura. Nirai pun lalu mengatakan oleh-olehnya tadi dari teman sekelasnya. Dan teman sekelasnya khawatir dengan Sakura. Dan semoga Sakura cepat sembuh. Dan Nirai meskipun tidak tahu situasinya Sakura, jika Sakura hidup sendirian itu jadi alasan yang banyak sih. Dari situ Nirai meminta tolong untuk Sakura bergantung pada temannya. Walaupun Nirai bilang begitu, Sakura pun masih mengatakan gak apa-apa dan selalu bisa mengurus dirinya sendiri. Dan hanya butuh untuk tidur, pasti akan sembuh. Suo pun lalu mengajak Nirai untuk pulang. Karena Nirai dan Suo sudah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan lebih baik tidak mengganggu Sakura dulu. Dengan mereka berjalan pulang mengatakan ke Sakura untuk Sakura menghubungi mereka jika perlu sesuatu. Setelah Nirai dan Suo pergi, Sakura pun langsung membuka oleh-olehnya dong. Dan kerennya, di dalam plastik oleh-olehnya juga ada tulisannya untuk Sakura. Dari situ Sakura menjadi bengong lagi dong. Karena Sakura selalu melakukannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Seperti itulah hidup Sakura selama itu. Namun Sakura tak menyangka bisa seperti itu. Dengan Sakura meminum, lalu Sakura membayangkan ucapan orang-orang yang membuat Sakura berpikir untuk Sakura menjadi yang lebih baik lagi. Dan tiba-tiba
Sakura dikagetkan oleh Kotoha. Nirai dan Suo berjalan pulang pun masih mengobrolkan soal Sakura. Dengan ucapan Nirai, "Kenapa kita pulang ya? Apa tidak khawatir dengan Sakura? Melihat tempat tinggalnya seperti itu dan Sakura sendirian, seharusnya kita di sana." Suo pun lalu mengartikan, "Jika kau diberikan sesuatu yang bahkan kau tidak mengerti menggunakannya, itu hanya membuat halnya semakin buruk kan? Sama seperti Sakura, dia pasti tidak tahu soal ponsel. Dia belajar sendiri cara menggunakannya. Dan itu berlaku soal persahabatan. Dan saat dia lemah, sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan fisik atau mentalnya untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa baginya. Dan jika Sakura tidak masuk sekolah lagi, Suo mengajak Nirai untuk mengunjunginya besok lagi." Dan Nirai pun mengerti ucapan Suo dan keinginan Nirai akan membantu Sakura untuk Sakura belajar soal persahabatan. Dan Nirai akan membantu Sakura untuk mencapai puncak. Dan kedatangan Kotoha ke rumah Sakura itu tadi di jalan bertemu dengan Suo dan Nirai. Dan Kotoha di rumah Sakura pun memasakkan makanan untuk Sakura. Untuk Sakura memakan. Kotoha pun membersihkan rumah Sakura, bahkan mencucikan baju Sakura. Enak juga ya Sakura. Dengan Sakura memakan, Kotoha pun mengucapkan, "Untung saja kau masih nafsu makan." Padahal Nirai tadi sangat panik tahu. Sakura pun menjawab, "Kenapa dia melakukan hal yang tak berguna ini?" Kotoha pun kesal dong. "Apanya yang tak berguna? Semua orang khawatir tahu denganmu." Dengan Kotoha mengomel, karena Sakura selalu berkelahi, makanya karena itu Sakura jadi demam. Sakura pun masih ngeyel dong. "Itu bukan karena perkelahian kemarin." Kotoha pun, "Ini pasti karena Sakura melihat temannya dihajar dan membuat Sakura beku kan? Karena Sakura menyukainya." Sakura pun langsung salting dong. Dan kenapa Kotoha tahu? Karena Umemiya yang bilang pada Kotoha. Dari situ, Kotoha langsung menasehati Sakura. Ketika sesuatu mengganggu Sakura dan tak bisa melakukan apapun, itu hanya perlu mencari cara putar dari sana. Contohnya seperti membiarkan orang di sekitarmu untuk melindungi punggungmu, itu sudah jelas kan? Dengan Sakura kesal, Sakura pun mengatakan, "Aku bahkan tidak bisa melakukan apapun yang bisa kulakukan. Biasanya, aku bisa mengurus semuanya sendiri." Itu adalah masalah Sakura. Kotoha pun lalu mengambil makanan Sakura. Lalu makanan itu ditiupkan oleh Kotoha. Dengan Kotoha mengucapkan, "Apa kau bisa buat ini sendirian? Saat kau tidur, Nirai dan Suo membawakan ini untukmu. Dan aku membuatkan makanan ini untukmu. Itu karena orang yang bukan dirimu membuat gerakan. Dan saat kau tidur dan istirahat, dan saat kau bangun, ada makanan dan air." Sakura pun masih mematahkan omongan Kotoha terus. Dibilangin ngeyel banget. Lanjut ucapan Kotoha, "Bahkan jika itu sesuatu yang bisa kau lakukan, jika yang lain melakukan ini untukmu, maka kau juga terbebas untuk melakukan sesuatu juga. Setiap manusia memiliki batas dalam waktu mereka. Namun masih ada sedikit hal yang bisa kau lakukan sendirian." Dari situ, Sakura mengingat ucapan Kaji. Kotoha pun lalu mengatakan lagi, "Ya, aku bilang itu memang mudah sih. Tapi membiarkan orang lain melakukan sesuatu untukmu bergantung dengan mereka. Memang awalnya selalu sedikit menakutkan." Sakura pun langsung bengong dong. Kotoha pun lalu pulang. Setelah pagi, Sakura membereskan rumahnya dan cuci muka. Lalu Sakura pergi ke sekolah. Dan di sekolah Sakura menemui Kaji. Dan Sakura ingin bicara dengan Kaji. Kaji pun langsung bertanya dengan Sakura, "Kau mau bicara apa, Cuk?" Sakura pun mengatakan, "Pertarungan saat itu." Baru mengucap gitu aja, tiba-tiba teman kelas Kaji rame-rame menggoda Kaji. Namun setelah melihat ke Sakura, teman Kaji pun juga mengerti bahwa itu Sakura. Dan juga tahu bahwa Sakura kemarin yang mengalahkan wakil ketua si Historen. Dengan mereka bercanda, "Itu kerja bagus Sakura. Bahkan kau bisa menjinakkan Kaji." Kaji pun sampai kesal dong dengan teman-temannya.
Lalu Sakura diajak pergi dari situ oleh Kaji. Setelah sampai di tempat sepi, Sakura pun mengatakan, saat kita bertarung melawan Gil, Sakura pikir bisa mengurusnya sendiri, tapi ternyata tidak. Pada akhirnya perlu bantuan senpai untuk menyelesaikannya. Tidak banyak yang bisa Sakura lakukan. Karena itu, Sakura mengerti bahwa Sakura harus mencoba bergantung ke mereka untuk membantu Sakura. Tapi saat itu, Kaji bisa menyerahkan ke wakil ketuanya. Seperti sebelum saat bertarung dan saat patroli kemarin. Bagaimana bisa membiarkan mereka mengurus semuanya? Dari situ, Sakura ingin tahu caranya agar seperti itu. Mendengar itu, Kaji pun hanya diam dan memikir-mikir. Lalu Kaji pun berjalan pergi. Sakura pun mengikuti aja. Lalu Kaji membeli kopi dan diberikan oleh Sakura. Dan mengajak Sakura untuk pergi ke lantai atas. Karena menurut Kaji, membicarakan soal itu perlu tempat tinggi dan sejuk. Setelah duduk, Kaji pun lalu mengatakan, "Jadi, kau mau tahu cara bergantung pada orang lain kan, Sakura? Itu karena tidak bisa melakukan semuanya sendirian." Dengan Sakura menanggapi, "Bukankah itu artinya bahwa aku ini lemah, tidak boleh melakukannya?" Kaji pun lalu mengganti label kopi tadi dengan tulisan teh hijau, dengan dilihatkan ke Sakura. Dengan perkataan Kaji, hanya dengan merubah labelnya bukan berarti mengubah apa yang ada di dalamnya. Jadi, saat kau tidak bisa melakukan sesuatu dan kau menolak mengakuinya, kalau begitu itu sama dengan menipu ini sebagai teh hijau, padahal di dalamnya kopi. Dan kau bilang kau mengerti, kau tidak bisa melakukan semuanya sendirian dan kau perlu bergantung pada orang lain, tapi kau tidak melakukannya. Itu karena kau takut ditolak oleh yang lainnya, Sakura. Dari situ, Sakura bengong dan memikirkan bahwa selama itu Sakura selalu diabaikan dan direndahkan. Makanya Sakura sudah tak peduli, ditolak dan tidak diterima oleh mereka. Dan tidak peduli bagaimana mereka melihat Sakura. Sakura sudah tak peduli. Dan saat kelas Sakura, mereka semua menjadikan Sakura ketua kelas. Itu hanya melihat kemampuan Sakura bertarung. Tapi Sakura tidak bisa memenuhi harapan mereka. Jika Sakura akui di depan mereka semua, mungkin mereka akan meninggalkan Sakura. Dengan Kaji melihat ke Sakura, lalu mengatakan lagi, "Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan soal orang-orang di sekitarmu menilai dirimu. Tapi faktanya, kau takut sekarang pada pemikiranmu sendiri. Itu sangat jelas dilihat semua orang." Sakura pun hanya pelongo-pelongo. Kaji pun masih terus ngomong, "Saat ini cuma dirimu yang berpikir kalau semua orang menolakmu. Dan kau takut tanpa alasan yang jelas. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Tapi bagaimanapun juga, ketika semua temanmu melihat betapa lemahnya dirimu atau apa yang kau pikirkan, dan ketika melihat kau membentak mereka, itu tidak ada satupun dari mereka memilih untuk menolakmu. Jadi, itu tak berarti jika mereka melihat Sakura hanya dalam kemampuan Sakura. Justru buktinya dia melihat Sakura apa adanya. Tapi, kau masih takut jika mendapatkan penolakan dari temanmu. Tapi sekarang seharusnya kau butuh percaya pada mereka berdasarkan apa yang kau lihat." Seharusnya sih dari perkataan Kaji tadi Sakura bisa paham. Tiba-tiba dikagetkan oleh Umemiya dan Hiragi dong. Dengan Umemiya berteriak, "Kerja bagus Kaji. Kalian sudah dewasa ya. Bisa dibilang kalian berdua selalu memikirkan teman kalian dan diri sendiri." Dan Hiragi pun meminta maaf dong bila tak bermaksud menguping. Umemiya pun langsung gemes dong dengan Kaji. Dengan perkataannya, "Kau sudah terdengar seperti Hiragi ya Kaji." Tanpa kata apapun, Kaji pun lalu menghantam Umemiya dong. Hiragi melihat itu pun mengatakan, "Itu sih salah Umemiya sendiri." Kaji pun lalu pergi menjauh. Dengan Umemiya bercucuran darah, Umemiya pun masih senang dengan Kaji. Karena Kaji sudah tumbuh dewasa, dan itu pun pukulan yang bagus. Hingga Hiragi pun mengatakan, "Seharusnya kau tadi ditendang saja."
Setelah itu, Umemiya menanyakan ke Sakura, apa yang Sakura pikirkan setelah mendapat ceramah dari Kaji tadi. Sakura pun hanya diam dan pelongo-pelongo lagi. Lalu giliran Umemiya yang berceramah. Dengan ucapannya, ada banyak hal yang tidak bisa kulakukan. Banyak hal yang kulakukan namun itu membuatku terlihat payah. Tapi aku tidak takut karena semua orang Bofurin menerima Umemiya. Tidak peduli apa yang Umemiya lakukan, jadi bisa melakukan tanpa rasa khawatir. Karena itulah Umemiya berpikir, kita perlu bergantung ke lainnya. Dan mereka bergantung pada kita dan saling memanfaatkan. Karena itu selalu bersama-sama. Jadi itu tidak masalah Sakura. Umemiya pun lalu menyuruh Sakura untuk percaya ke teman-temannya dan percaya ke Kaji. Dan menyuruh Sakura untuk maju ke sana dengan apa yang Sakura punya. Dari situ Sakura pun membayangkan yang sudah-sudah. Umemiya pun masih senang dan mengatakan ke Hiraki, kau pasti bangga kan, bro, karena Kaji bisa memberi nasihat ke juniornya. Hiraki pun ya. Sakura sesudah dapat pencerahan dari Umemiya dan Kaji, Sakura pun lalu berjalan akan ke kelasnya. Dengan Sakura berjalan, Sakura pun mengatakan dalam hatinya, sebelum Sakura menyadari semua itu, Sakura berjalan di tali tegang selama ini. Satu-satunya jalan yang memungkinkan Sakura menerima siapa dirinya. Itu pun cuma selebar tali. Tidak ada jalan yang aman. Jika jatuh, dipastikan akan mati. Karena itu, tidak peduli apa yang terjadi dan tidak boleh sampai terjatuh. Karena tidak ada satupun yang akan menyelamatkan. Otot terasa tegang, sulit untuk bernapas. Tapi Sakura sudah terbiasa seperti itu. Jadi walaupun sulit, Sakura juga tahu itulah arti hidup. Tapi bagaimana jika tidak seperti itu? Bagaimana jika tali itu bukan jalan satu-satunya bagi Sakura? Bagaimana jika tidak perlu otot tegang dan nafas sesak lagi? Dan takut akan jatuh dari tali? Bagaimana jika ada sebuah tempat yang dimana Sakura bisa berdiri dengan bebas? Maka dari itu Sakura akan lakukan. Dan semua orang seisi kelas Sakura masih memikirkan Sakura. Apa dia tidak masuk lagi? Bagaimana jika kita tanya di grup saja? Sampai-sampai Suge pun juga akan ke rumah Sakura bila Sakura tidak masuk sekolah dan akan membawakan bubuk protein yang setiap hari dimakan Suge. Pintu pun langsung terbuka dan itu Sakura. Semuanya pun pada senang dong. Dan mereka semua pun langsung menyambut Sakura dan menanyakan keadaan Sakura. Namun Sakura pun hanya diam saja. Lalu Nire pun mendekat ke Sakura dan mengatakan, apa ada yang salah Sakura? Apa kau masih sakit? Dengan Sakura hanya terdiam dan teringat dirinya dahulu dan teringat perkataan Umemiya. Dari situ Sakura mengatakan ke semua orang di kelasnya, kalau tidak masalah, aku selalu melakukan sendirian. Kupikir itu cara hidup yang benar. Tapi itu justru gagal. Dan yang terburuk, aku malah membentak kalian. Tapi sekeras apapun usahaku, aku tetaplah aku. Jadi seperti terakhir kali aku yakin, aku akan menyebabkan banyak sekali hal merepotkan bagi kalian. Dari Sakura terbayang jatuh dari talinya. Sakura pun lalu meminta maaf ke semua orang di kelasnya. Mendengar itu, semuanya pun pada bengong dong. Dan tiba-tiba, Sakura langsung ditendang oleh Sugishita. Sakura pun langsung kesal dong bahwa itu sakit. Sugishita pun mengatakan, salahmu sendiri berdiri di pintu. Dan semua orang itu menganggap Sugishita kerja bagus. Dan giliran teman yang lainnya yang menghajar Sakura.
Dengan rasa kesalnya Anse pun lalu menarik baju Sakura dan mengatakan, Cuk, hentikan omong kosongmu itu. Asal kau tahu, kau bertingkah seolah-olah kau ingin menjadi orang yang kikuk. Tapi kau tahu, skill sosialmu itu sangat aneh dan kau tidak menyadari itu. Kau punya sikap yang besar. Kita semua bisa melihatnya hanya melihatmu sekilas. Tapi meski begitu, siapa yang peduli soal itu semua? Bagaimana bisa kami kecewa denganmu? Ketika kami melihat sesuatu yang melukai kita, melukai dirimu juga. Dan kau ini bodoh atau apa mengkhawatirkan hal itu? Kenapa kau harus meminta maaf? Ketika kau melakukan secara alami, kami juga melakukan hal yang sama sepertimu. Apa kau pernah berpikir itu membuatmu kesal? Sadarlah, Cuk. Tidak ada orang seperti itu di Furin. Tidak ada yang peduli seberapa kaku dirimu atau seberapa payah dirimu. Kau berlari paling depan menghadapi masalah untuk temanmu. Kau itu keren, Cuk. Dengan Anse berteriak, kami maksudnya, benar-benar menyukaimu apa adanya, Cuk. Dari situ, Sakura membayangkan kehidupan yang sebenarnya Sakura inginkan. Dan sudah merasakan tubuhnya terasa ringan, nafas jadi lega, dan tak menyangka tempat seperti itu ada. Itu tempat yang Sakura inginkan selama itu. Dengan semua orang melihat ke arah Sakura yang duduk di lantai dan termenung, Suo pun mengatakan, Sakura, menyebabkan masalah bagi orang lain atau menangani masalah orang lain itu tidak sepenuhnya buruk. Karena kau selalu merasa sendirian, jadi sulit bagimu untuk tiba-tiba berubah. Tapi, lakukanlah secara perlahan. Dan Suo harap Sakura bisa akan terbiasa dengan rasanya bergantung kepada orang lain. Anse pun dengan gayanya, lupakan itu. Karena Sakura belum mengerti kita dengan baik. Dengan Anse berteriak ke Sakura, sehabis pulang sekolah nanti akan makan bersama, mengadakan acara kumpul untuk mengenal satu sama lain. Semua pun lalu request makanan untuk makan bersama nanti. Namun Anse meminta Sakura untuk memutuskan makanannya. Dengan Sakura tegang dan memikir-mikir, lalu Sakura mengatakan ingin nasi goreng. Semuanya pun pada setuju dan akan makan nasi goreng di kedai Kotoha. Setelah sore hari, semua pun sudah berada di kedai Kotoha. Dengan Kotoha kaget karena disuruh membuat nasi goreng untuk orang satu kelas. Kotoha pun lalu menyuruh untuk duduk dan menikmati teh panasnya. Kotoha melihat Sakura pun juga menanyakan keadaan Sakura. Dan Kotoha juga kaget melihat Sakura dipanggil oleh Kaki Uchi. Dengan perkataannya bintang utama, mereka semua pun langsung mengobrol-ngobrol seru. Karena Sakura mengaku kalau dia bodoh, dari situ semua akan menceritakan kelemahan mereka satu-satu. Dengan yang memulai cerita Takanashi menceritakan kalau dia itu takut dengan serangga. Dan Suge yang takut akan hantu. Sampai-sampai saat Suge keramas pun juga membuka matanya. Gila gak sih? Dengan Suo melihat ke Sakura, Suo pun juga mengatakan dalam hatinya, syukurlah Sakura mulai mengerti. Suo pun lalu mengatakan kelemahannya, bahwa dia takut manju. Namun itu bohong karena Suo tidak suka natto. Dari situ Kurita akan mencarikan natto untuk Suo. Dengan bercandanya memaksa Suo untuk memakan natto. Itu pun membuat Sakura ketawa. Sampai-sampai semua orang pun pada melongo melihat Sakura. Kotoha melihat Sakura pun juga senang. Dengan perkataan dalam hatinya Kotoha, itu sebabnya aku mengatakan pilihanmu datang ke Furin itu tepat. Aku turut senang Sakura. Dan di luar kedai pun ada Umemiya dan gengnya. Dengan Umemiya melihat ke dalam kedai Kotoha bahwa ada Sakura dan gengnya, Umemiya ingin masuk dan bergabung. Namun kali itu Hiragi tak membiarkan Umemiya merusak suasana di dalam. Dan Sakura pun juga melihat keluar bahwa itu Umemiya. Namun Sakura dihalau oleh Tsubaki no Tasuku
itu membuat gugup Sakura. Anak-anak Bofurin pun kembali sekolah lagi. Sakura dan gengnya pergi ke lantai atas gedung sekolahan. Mereka pun senang melihat hasil berkebun Umemiya karena bibit tanamannya sudah tumbuh besar. Dengan Suo melihat ke langit mengatakan, siang hari semakin panjang, pagi dan malam semakin berkurang dinginnya juga. Dan pohon sakura di Bofurin pun terlihat semuanya sudah menjadi hijau. Namun yang di lantai atas gedung sekolahan bukan geng Sakura saja yang di situ. Semua orang yang tidak sibuk pun juga datang ke situ karena panggilan dari Umemiya. Itu pun cuma kumpul-kumpul karena Umemiya suka mengumpulkan orang-orang sehingga mereka bisa bicara satu sama lain di situ. Umemiya juga ingin semua orang bergaul dan menjalin hubungan terlepas dari tim manapun berada. Umemiya pun langsung mengenalkan hasil berkebunnya. Padahal geng Sakura juga sudah melihat. Itu pun sedikit membuat kesal Sakura. Dan tiba-tiba Sakura dikejutkan dengan perempuan yang menyapa Sakura saat di kedai Kotoha kemarin, yaitu Tetsubakino. Tetsubakino pun dengan senangnya berjalan mendekat ke Sakura. Dengan ucapan Tetsubakino, akhirnya Tetsubakino ketemu dengan Sakura. Karena Sakura mendengar suara Tetsubakino berat, Sakura pun langsung histeris bahwa Tetsubakino itu cowok. Sampai-sampai Nire pun melarang Sakura untuk kasar dengan Tetsubakino karena dia salah satu dari 4 raja Bofurin. Namun Tetsubakino pun masih senang dengan Sakura bagaimanapun. Nire pun lalu bertanya dengan Tetsubakino, apa Tetsubakino tahu Sakura? Tetsubakino pun tentu tahu karena setelah hal gila yang dilakukan Sakura, siapa yang tak kenal Sakura? Ditambah lagi, penampilan Sakura sangat disukai Tetsubakino. Warna rambut dan matanya sangat terlihat keren. Warna pakaian yang sederhana dan warna kulit putih juga membuat Sakura jadi sempurna. Tetsubakino pun lalu memeluk Sakura. Sakura pun jadi shock dong. Tetsubakino pun lalu memperkenalkan wakilnya, yaitu Seryu Sakaki dan adiknya Uryu Sakaki. Seryu pun lalu memastikan mata dan rambut Sakura itu apakah asli atau palsu. Ternyata asli. Dari situ Seryu menganggap Sakura sejak lahir sudah secara alami jadi fashionista. Sampai-sampai Seryu ditempeleng oleh Tetsubakino karena menatap Sakura seperti itu akan membuat Sakura takut tahu. Tiba-tiba Umemiya datang dan membawa sup babi buatannya. Semuanya pun rame-rame pada mau. Karena sup buatan Umemiya selalu enak, itu membuat Tetsubakino jatuh cinta terus dan terus. Mendengar dan melihat itu, Sakura pun langsung beku dong. Semuanya pun lalu bertanya dengan Sakura kenapa. Suo pun lalu menjelaskan, Sakura adalah orang yang super sensitif ketika melihat orang yang penuh dengan kasih sayang. Meskipun itu hal kecil, itu bisa membuat muka Sakura memerah. Jadi, mungkin Sakura sekarang beraksi terhadap kasih sayang Tetsubakino dan Umemiya. Tetsubakino pun lalu memastikan ke Sakura bahwa Sakura anak yang baik dan polos. Hah? Sakura pun semakin menggigil dong. Tetsubakino lalu bersyukur bahwa Sakura menganggap Tetsubakino cukup serius hingga membuat reaksi Sakura seperti itu. Tetsubakino pun lalu bilang terima kasih dengan Sakura. Setelah itu, Tetsubakino lalu berpamitan dengan Umemiya akan pergi. Dengan Tetsubakino melihat ke Sakura, Tetsubakino lalu mengajak Sakura untuk kencan. Itu pun membuat histeris Sakura lagi. Ternyata Sakura, Nire, dan Suo pun juga ikut aja. Mereka pun lalu berjalan pergi. Namun Sakura jalan berada di belakang
dengan teriakan Sakura. Ini bukan kencan kan? Oke? Itu pun membuat tertawa Tsubakino dan Zuo. うるせえ Nire pun lalu bertanya ke Tsubakino akan kemana. Ternyata mereka akan pergi ke rumah seorang kakek yang bernama Ito. Karena kakek Ito itu kehilangan istrinya setahun lalu. Karena Tsubakino dan wakil ketua sering berkunjung ke sana. Dan bila mengajak Sakura dan kawan-kawannya, menurut Tsubakino kakek itu akan senang bila melihat wajah baru. は Mereka pun sudah tiba di rumah kakek itu. Tsubakino lalu memperkenalkan Sakura, Nire, dan Zuo. Melihat mereka, kakek itu pun senang. Nire dengan rambut mimosanya, Zuo dengan anting karangnya, dan mata Sakura yang sangat indah seperti warna senja. Itu membuat kakek itu teringat dengan istrinya saat jalan-jalan di pantai dulu. Mereka pun lalu diajak masuk ke dalam. Dan mereka langsung membantu membereskan rumah kakek itu, mengganti lampu, dan merapikan yang lainnya. Dan saat Sakura disuruh menaruh barang oleh kakek itu, Sakura malah salah masuk ke kamar yang banyak bajunya. Itu membuat terkejut Sakura. Mereka pun lalu bercerita-cerita seru dengan kakek itu. Menceritakan istrinya saat berjalan berdua di bawah bunga sakura yang bermekaran. Dan karena kakek itu dan istrinya dulu sering dandan dan sangat trendy, makanya baju mereka banyak sekali. Karena kakek itu melihat mata Sakura, jadi teringat dengan istrinya dan bercerita-cerita. Kakek itu pun lalu berterima kasih dengan Sakura. Sakura pun masih seperti biasanya gugup dong. Setelah selesai mengobrol, mereka pun langsung akan pulang. Dengan mereka berjalan pulang, Zuo pun bertanya ke Tsubakino, kenapa Tsubakino itu segitu pedulinya dengan kakek itu? Tsubakino pun lalu menjawab, karena Tsubakino berhutang budi dengan kakek itu. Karena mereka menyayangi Tsubakino apa adanya. Dah lanjut nanti ya Bre, terima kasih atas supportnya. Oke?